Universitas Bina Nusantara atau BINUS Malang terus mengokohkan perannya sebagai Digital Technopreneur Kampus dengan menghadirkan Entrepreneurial Odyssey 2025. Melalui program ini, BINUS Malang siap mencetak entrepreneur yang mampu bersaing di tengah masyarakat. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia saat ini sedang berkembang, dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk mencetak lulusan yang mampu bersaing di bidang ekonomi digital. Salah satu perguruan tinggi yang membaca peluang tersebut dan siap mencetak lulusan yang berjiwa entrepreneur, yakni Universitas Bina Nusantara atau BINUS Malang. Universitas Bina Nusantara atau BINUS Malang siap mencetak lulusan dan memenuhi kebutuhan akan teknopreneur muda yang adaptif, inovatif, dan solutif. Untuk itu, melalui Entrepreneurial Odyssey 2025 yang menampilkan karya bisnis mahasiswa program entrepreneurship, BINUS Malang ingin menjadi kampus yang mampu mencetak Digitech Generation, yaitu lulusan yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga mampu menciptakan solusi bernilai melalui kewirausahaan. Ketua Program Entrepreneurship Business Creation, Etsa Astridia Setiati, mengatakan bahwa Entrepreneurial Odyssey 2025 hadir sebagai wadah aktualisasi mahasiswa dalam mengembangkan ide bisnis nyata sejak masa studi. Acara ini bukan sekedar pameran karya, melainkan refleksi dari proses pembelajaran yang menekankan pada praktik dan keberanian untuk menciptakan karya. Ketua Program Entrepreneurship Business Creation menambahkan, BINUS Malang telah membekali mahasiswa dengan kurikulum praktis, mentorship dari industri dan lingkungan kampus yang mendukung kreativitas dan keberanian mengambil resiko. Selain itu, BINUS juga memberikan fasilitas untuk mengasah keterampilan menggunakan teknologi digital, yaitu BINUS Digitech Valley. Jadi ada beberapa sertifikasi kompetensi yang juga bersifat internasional, baik itu yang berbayar maupun yang free begitu. Nah itu kita selalu sampaikan, informasikan ke mahasiswa, dan pada saat mereka lulus itu paling tidak harus menunjukkan salah satu sertifikat kompetensi gitu, karena ini juga penting untuk nanti tercantum di dokumen pendamping ijazah. Jadi biasanya kami cek sebelum teman-teman lulus, dan informasi tentang sertifikasi ini ada macam-macam gitu ya Pak, misalnya dari Google Academy aja lah, contohnya itu kan banyak banget gitu. Google Analytics, qualification misalnya, nah itu mereka bisa ambil anytime juga gitu ya. Kemudian yang dari Facebook Blueprint gitu, jadi ada banyak banget informasi tentang sertifikasi kompetensi yang teman-teman bisa ambil sesuai dengan minat mereka masing-masing. Punya himpunan alumni juga di program studi itu, biasanya alumni itu akan kami libatkan juga di dalam proses misalnya mentoring. Jadi kalau alumni ini udah bagus, bisnisnya berjalan 3 tahun atau lebih, artinya kan udah mulai settle gitu sistemnya dia, itu baru kami libatkan untuk bisa menjadi mentor bisnis buat adik-adik kelasnya begitu. Nah jadi dari situ, karena mereka kan udah paham nih value-nya BINUS gitu, dan mereka mungkin kalau di dunia akademik itu kan konsep besarnya ya Pak biasanya, tapi kalau secara teknis misalnya makanan seperti apa atau IO seperti apa, itu pasti di mentor bisnis yang akan lebih paham. Nah itu kami integrasikan mentor bisnis ini di dalam proses gitu, bukan hanya di enrichment sebagai mentor bisnis yang berguna ke adik-adiknya, tapi juga biasanya kami libatkan juga di dalam perkuliahan. Jadi misalnya ada sharing industri sharing gitu. Nah, mereka itu bisa kami undang juga gitu untuk memberikan inspirasi ya buat adik-adik kelasnya. Nah, jadi kalau di bisnis yang ada di BINUS Malang ini sebenarnya hanya di Entrepreneurship Business Creation dengan yang Digital Business Innovation Pak. Tetapi kami melihat bahwa mulai ada minat mahasiswa itu selain entrepreneur, ada yang pengen jalurnya itu intrapreneur. Jadi dia mungkin tidak berwirausaha, tetapi dia bekerja, masuk ke perusahaan untuk kemudian mengembangkan bisnis gitu yang ada di dalam perusahaan-perusahaan yang sudah existing. Nah, artinya mereka akan memerlukan kompetensi yang lebih tajam untuk melakukan product development maupun market development. Nah, ini yang kami tawarkan di dalam kurikulum kami, namanya streaming gitu ya, untuk bisnis manajemen ini, yang nanti akan memperlengkapi mereka dengan kemampuan untuk melakukan bisnis development tadi.
Sementara salah satu mahasiswa semester akhir BINUS Malang, Muhammad Rizal Akbar Naufaldi, yang telah mendirikan Awa Studio, agensi desain yang memproduksi elemen grafis untuk platform global Canva, mengatakan, meski masih dalam masa studi, dirinya telah berhasil memperkerjakan tim dan menjalankan bisnis dengan pendapatan 2 digit per bulan. Awa Studio menjadi bukti bahwa skala kecil tidak membatasi jangkauan global dan mahasiswa pun bisa membangun dampak nyata melalui produk digital yang relevan dan mendunia. Dari peran prodi sendiri, ya seperti yang sudah kakak-kakak saya bilang tadi, banyak di manajerial, SOP, gimana caranya nge-tim, itu komunikasinya, karena bisnis bukan hanya tentang omset, bukan hanya tentang penjualan, tapi juga sistem. Bisnis itu tentang leadership, jadi entrepreneur ya jadi leader gitu. Gimana komunikasinya kita ke tim, supaya melihat karakter mereka nih, apakah mereka cocok untuk dikasih tahu yang panjang lebar, apa cukup dipercaya, oh ini bisa langsung ngerti. Jadi pendekatan seperti itu saya belajar di BINUS. Terus beberapa kali kebetulan juga ada Pak Dio, saya juga pernah sharing tentang dari kasus marketing, nah itu juga menarik buat saya. Jadi di BINUS itu memberikan ruang saya untuk diskusi. Jadi saya banyak tektokan sama dosen-dosen, juga sama mentor, jadinya apa yang ada di kepala saya itu bisa tertuangkan gitu, oh ternyata itu gini ya Pak, oh ternyata gini ya. Dan mungkin yang saya dapat dari prodi terutama dari dosen adalah wisdomnya. Jadi kadang anak muda ya, mungkin kayak Mas Lintang, Mas Pun pasti kan pengen omset segini, tembak jeder, pasti egonya itu tinggi, pengen expand. Cuman hadirnya para dosen dan para mentor ini kasih wisdom di mana, oh ini loh, dibenerin dulu sistemnya. Sampai akhirnya misal Mas Bintang bisa bikin wedding organizer, pasti kan harus perilaku turanya oke dulu, baru akhirnya ke wedding organizer. Jadi ego kita sebagai anak muda itu bisa diredam sama pihak-pihak dari dosen ataupun mentor. Simon Afrido melaporkan.